Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apiam, NIM 2210417815 dari kelas F1 daerah, jurusan manajemen, mata kuliah pemasaran agribisnis. Dosen yang mempunyai ialah Ibu Rianti Ardana Reswari SMMM. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS yang diberikan kepada kami. Pertanyaan yang pertama, pengguna teknologi digital dan platform e-commerce semakin meningkat dalam pemasaran produk agribisnis. Bagaimana peran ilmu agribisnis dalam meningkatkan permintaan produk komoditi pertanian di era digitalisasi? Yaitu di dalam era digitalisasi, peran ilmu agribisnis menjadi krusial dalam meningkatkan permintaan produk komoditi pertanian melalui pengguna teknologi digital dan platform e-commerce. Ilmu agribisnis memberikan pemahaman mendalam tentang pasar, perilaku konsumen, dan tren industri yang diperlukan untuk mengoptimalkan pemasaran produk pertanian secara online dan menetapkan analisis data dan strategi pemasaran yang tepat. Ilmu agribisnis dapat membantu para pelaku usaha petani untuk menjangkau konsumen potensial secara efektif melalui platform digital, meningkatkan visibilitas produk dan akhirnya meningkatkan permintaan produk komoditi pertanian. Dan ini memungkinkan para pelaku industri untuk memahami tren pasar, yaitu melakukan analisis pasar yang lebih akurat, mengoptimalkan rantai pasokan, dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat melalui data dan informasi yang tersedia secara digital. Dengan demikian, ilmu agribisnis membantu meningkatkan visibilitas produk, mencapai target pasar yang lebih luas, dan meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar global. Untuk yang selanjutnya, atau pertanyaan yang nomor 2, produsen agribisnis terus melakukan inovasi produk untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah. Ini termasuk pengembangan produk baru, diversifikasi produk, dan penggunaan bahan baku alternatif untuk menciptakan nilai tambah. Jelaskan karakteristik dari produk komoditi pertanian dalam agribisnis yang membedakan dengan produk lain di pasar. Itu karakteristik produk komoditi pertanian dalam agribisnis mencakup beberapa aspek yang membedakan dengan produk lain di pasar. Yang pertama ialah produk komoditi pertanian cenderung bersifat musiman, tergantung pada faktor cuaca dan siklus pertumbuhan tanaman yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga. Kedua ialah produk tersebut seringkali memiliki sifat perishable, artinya mereka memiliki umur simpan yang berbatas dan memerlukan penanganan khusus untuk mempertahankan kualitasnya. Selain itu, karena produk komoditi pertanian seringkali merupakan hasil alam, variasi dalam kualitas dan ukuran juga dapat menjadi faktor membedakan dengan produk manufaktur yang lebih seragam. Hal ini menuntut produsen agribisnis untuk memiliki strategi pemasaran, rantai pasokan yang efisien dan adaptif
agar dapat menghadapi tantangan yang muncul dalam pemasaran dan distribusi komoditi pertanian. Baik, dari beberapa aspek yang ada di atas, di sini saya akan lebih memperjelas atau menguraikan dari beberapa aspek di atas, yaitu ketergantungan pada faktor alam. Produk komoditi pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti cuaca, tanah, iklim, dan tanah. Variabilitas ini dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas produk. Selanjutnya ialah musiman. Banyak produk komoditi pertanian memiliki musim panen tertentu yang menyebabkan fluktuasi dalam ketersediaan dan harga produk selama 1 tahun. Selanjutnya ialah standar kualitas. Produk komoditi pertanian seringkali diukur dan dinilai berdasarkan standar kualitas tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kandungan nutrisi. Selanjutnya ialah rentan terhadap penyakit dan hama. Tanaman dan hewan dalam produksi pertanian rentan terhadap serangan penyakit dan hama yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas produk. Harga yang dipengaruhi oleh pasar global. Harga produk komoditi pertanian seringkali mempengaruhi dan oleh faktor-faktor eksternal seperti permintaan global, perkembangan ekonomi, dan kebijakan perdagangan internasional. Terus selanjutnya tergantungan pada teknologi dan manajemen pertanian. Penggunaan teknologi dan praktik manajemen pertanian yang efisien sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan produk komoditi pertanian. Dengan demikian, untuk memahami karakteristik ini, produsen agribisnis dapat merancang strategi inovasi yang sesuai dengan dinamika pasar dan kebutuhan konsumen. Itu pertanyaan yang nomor 3. Hukum permintaan dan penawaran adalah prinsip dasar dalam ekonomi yang berperan penting dalam menentukan harga komoditi agribisnis. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, maka pasar komoditi agribisnis dapat membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Uraikan hukum permintaan dan penawaran dalam pasar agribisnis dalam memberikan penjelasan pada istilah ceteris paribus dalam prinsip ekonomi. Hukum permintaan dan penawaran dalam pasar agribisnis mengikuti prinsip dasar ekonomi yang sama seperti dalam pasar lainnya. Hukum permintaan menyatakan bahwa ceteris paribus semakin tinggi harga suatu komoditi, semakin rendah juga yang diminta oleh konsumen dan sebaliknya. Sedangkan hukum penawaran menyatakan bahwa ceteris paribus semakin tinggi harga suatu komoditi, semakin banyak jumlah yang ditawarkan oleh produsen dan sebaliknya. Istilah ceteris paribus dalam prinsip ekonomi mengacu pada asumsi bahwa semua faktor lainnya tetap konstan kecuali variabel yang sedang dipertimbangkan, sehingga efek perubahan pada variabel tersebut dapat dinikmati dengan jelas.
Dalam konteks pasar agribisnis ini berarti asumsi bahwa faktor-faktor seperti harga, bahan baku, teknologi produksi, dan faktor-faktor lainnya tetap tidak berubah saat menganalisis perubahan dalam permintaan dan penawaran komoditi pertanian. Dengan memahami hukum permintaan dan penawaran secara prinsip, ceteris paribus, para pelaku pasar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan strategi mereka dalam merespon perubahan kondisi pasar dengan lebih efektif. Untuk soal selanjutnya yaitu bagian praktis. Itu petani harus mampu jawab tantangan digitalisasi Kementerian Pertanian terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau SDM pertanian agar semakin meledak melek teknologi, sebab menjadi petani juga harus mampu menjawab tantangan digitalisasi global pada era industri saat ini. Masyarakat sebaiknya tidak lagi berpikir bahwa petani di Indonesia itu konvensional. Saat ini, petani harus cerdas, mandiri, berorientasi, maju, dan modern. Hal senada disampaikan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian BPPSDMP Dedi Yamsi bahwa pembangunan SDM pertanian merupakan hal pertama dan utama yang harus terus digenjot agar kualitas pembangunan pertanian nasional juga semakin meningkat. Tanpa SDM yang baik mustahil sektor pertanian berkembang, katanya. Petani harus mampu menjawab tantangan di era digitalisasi global. Terkait dengan hal itu, dan dalam rangka merealisasikan salah satu program kementerian yaitu YSS PPIU YESS atau Youth Entrepreneurship and Employment Support Service Provincial Project Implementation Unit Jawa Barat bersinergi dengan International Fund for Agricultural Development atau IFID menyelenggarakan secara opening day di sekolah menengah kejurusan negeri Sekolah Pertanian Pembangunan atau SMKN SPP Tasikmalaya, Jawa Barat baru-baru ini. Opening day dikemas secara menarik dengan tema petani milenial selamatkan negeri. Untuk pertanyaan nomor 1 atau nomor 4 bagian praktis yaitu identifikasi peluang dan tantangan bagi petani dalam beradaptasi dengan tren digital dalam memasarkan produk pertanian berdasarkan studi. Peluang petani Peluang bagi petani dalam beradaptasi dengan tren digital dalam memasarkan produk pertanian meliputi akses yang lebih luas ke pasar global melalui platform online. Peningkatan efisiensi dalam manajemen inventaris dan produksi melalui aplikasi yang perangkat lunak khusus seperti kemungkinan untuk meningkatkan
visibilitas merek mereka melalui media sosial dan situs web. Namun, tantangan yang dihadapi petani dalam mengadopsi tren digital termasuk fleksibilitas terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai, yaitu kurangnya keterampilan dan pendidikan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan alat-alat digital dengan efektif, serta kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi dalam menggunakan platform online untuk bisnis mereka. Selain itu, perubahan dalam dinamika pasar dan persaingan yang meningkat secara global juga menjadi tantangan bagi petani dalam memasarkan produk pertanian secara digital. Pertanyaan terakhir ialah, teknologi digital dapat menyediakan aksesibilitas dan visibilitas produk pertanian kepada konsumen. Berikan manfaat pemasaran digital produk pertanian melalui e-commerce dan media sosial. Tentu teknologi digital seperti e-commerce dan media sosial membawa banyak manfaat bagi pemasaran produk pertanian. Fleksibilitas global melalui e-commerce, petani dapat menjual produk mereka secara online dan mengakses pasar global tanpa batas geografis dan memungkinkan mereka untuk menjangkau konsumen di berbagai negara dan meningkatkan potensi penjualan. Biaya operasional yang rendah. Platform e-commerce seringkali memiliki biaya operasional yang lebih rendah dari toko fisik, seperti biaya sewa dan pengeluaran overhead lainnya. Ini dapat membantu petani mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Targeting konsumen yang tepat. Melalui media sosial, petani dapat memperluas jangkauan mereka dan menargetkan konsumen yang tepat dengan menggunakan fitur targeting iklan yang disediakan oleh platform seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjangkau konsumen yang tertarik pada produk pertanian mereka dengan lebih efektif. Peningkatan brand awareness, aktivitas pemasaran digital, seperti konten yang menarik dan interaksi dengan pengikut, dapat membantu petani meningkatkan kesadaran merek mereka di kalangan konsumen. Dengan membangun kehadiran online yang kuat, mereka dapat memperkuat citra mereka dan membedakan diri dari pesaing. Feedback langsung dari konsumen. Media sosial memungkinkan petani untuk berinteraksi langsung dengan konsumen mereka, mendengarkan umpan balik, dan memahami preferensi pasar dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan demikian, untuk memanfaatkan teknologi digital secara efektif, petani dapat memperluas pasar mereka, meningkatkan profitabilitas, dan memperkuat hubungan dengan konsumen mereka. Baik, sekian dan terima kasih. Yaitu pemaparan dari saya untuk menjawab soal-soal UTS
yaitu pada mata kuliah pemasaran agribisnis. Terima kasih.